pembelajaran, proses belajar mengajar tidak selamanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan. Persoalan dan permasalahan pembelajaran, baik disengaja maupun tidak disengaja, sering terjadi, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan rasional untuk mengatasinya. Guru merupakan garda terdepan yang dituntut untuk dapat memahami kondisi dan karakter peserta didiknya, yaitu siswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Siswa dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar memiliki potensi yang berbeda-beda, yaitu antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku siswa dalam belajar. Siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar ada yang cepat menerima materi pelajaran dan juga terkadang ada yang lambat menerima materi pembelajaran. Sehingga diperlukan pendekatan khusus dan solutif untuk mengatasi hal tersebut agar dinamika pembelajaran di sekolah bisa berjalan baik, efektif, efisien, dan maksimal. Kesulitan belajar adalah salah satu kondisi atau masalah yang dialami oleh siswa dalam belajar, sehingga dapat menurunkan kinerja akademik atau prestasi belajar siswa. Dengan kondisi seperti ini, perlu adanya pendekatan proses belajar yang baik dan solutif untuk memberikan pemahaman serta dapat memahami aspek psikologis siswa dalam belajar, sehingga perlu adanya keseimbangan psikologi belajar antara guru dan siswa. Banyak buku psikologi mendefinisikan tentang belajar. Namun, secara eksplisit maupun implisit terdapat kesamaan makna bahwa definisi konsep belajar manapun itu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Psikologi belajar merupakan sebuah instrumen dan sangat perlu dikembangkan untuk memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan baru bagi guru, siswa maupun pengelola pendidikan, agar mereka dapat memahami dan mengetahui pendekatan-pendekatan seperti apa yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar agar dapat mengarahkan siswa dan mampu memahami problem siswa dalam belajar. Psikologi belajar memiliki ruang lingkup dan pendekatan yang unik dan juga fleksibel dalam memahami perbedaan dan karakteristik antara elemen yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Psikologi belajar bisa dijadikan alat untuk mengkonstruksi dinamika pembelajaran yang ada, sehingga pembelajaran yang berlangsung dalam institusi sekolah dapat berjalan dengan baik. Proses belajar mengajar di sekolah merupakan ruh pendidikan, sebab keberhasilan tujuan pendidikan tergantung aktivitas belajar dan mengajar yang ada. Dalam artian bahwa belajar mengajar merupakan motor penggerak dalam menilai keberhasilan siswa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi faktor psikologi siswa dalam belajar perlu diperhatikan dan menjadi konsen guru maupun orang tua dalam memahami anak dalam belajar. Sebab tekanan kondisi psikologi ketika siswa dalam belajar akan mempengaruhi semua kondisi mental maupun kondisi sosio-emosional siswa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari beberapa siswa, didapatkan bahwa siswa merasa takut dan tertekan ketika guru yang masuk mengajar menunjukkan sikap yang kurang bersahabat dan emosional. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Baik, yang pertama yaitu guru dapat mengetahui dan memahami kondisi dan perbedaan setiap siswanya. Yang kedua, guru juga dapat memetakan kondisi dan keadaan siswa berdasarkan karakteristiknya, kemampuannya maupun gaya siswa dalam belajar. Yang ketiga, guru dapat
mengkolaborasikan model maupun pendekatan dalam belajar sehingga menciptakan variasi dalam belajar. Selanjutnya yang keempat, guru dapat memahami kondisi psikologis anak dalam belajar sehingga terjadi keseimbangan dalam setiap proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan motivasi, dorongan, dan perhatian kepada anak agar dapat belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.